Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPR yang saya hormati, Bapak Kepala BPKP, Pak PLT Sekjen BPK, Bapak Kepala LKPP yang saya hormati beserta sejajarannya. Pertama, tentu saya mengapresiasi paparan yang telah disampaikan oleh ketiga lembaga ini. Cukup jelas dan terang bagi saya terkait berbagai hal yang Bapak sampaikan. Secara umum memang untuk BPK kan anggarannya dipayungi oleh undang-undang yang khusus. Sehingga sudah disepakati nilai 6,834 triliun. Dan saya senang karena kalau saya lihat proporsi daripada anggaran yang disajikan BPK itu hanya kurang lebih 20% yang masuk ke dalam dukungan manajemen. 80%-nya lebih kepada kegiatan yang menjadi core-nya BPK itu sendiri. Tentu ini perlu dipertahankan Pak Sekjen, supaya pola ini atau proporsi seperti inilah yang kita harapkan. Meskipun nanti kalau kita sampaikan pada lembaga lain akan banyak penjelasan-penjelasan. Tetapi di awal kita sudah melihat bahwa ini proporsi yang sangat ideal. Itu tentang BPK. Yang kedua terkait LKPP ya. Ya patut disyukuri bahwa sudah ada penambahan Pak, cukup signifikan ya, 119 miliar Pak ya. Dari yang tadinya hanya 90-an, sekarang sudah 216 dan masih ada kekurangan kurang lebih 60,5 miliar. Nah ini saya lihat proporsinya cukup seimbang Pak antara dukungan manajemen dengan tugasnya LKPP yaitu 50-50 atau 46-54%. Ini tentu sesuatu proporsi yang sangat baik. Nah terkait dengan usulan tambahan ini, saya pikir ini tidak terlalu besar. Sepanjang memang akan kita gunakan untuk apa yang telah Bapak sampaikan, termasuk adanya kolaborasi kolaborasi bersama antara stakeholder. Sehingga seperti yang telah saya sampaikan kepada waktu kita membahas pagu indikatif, bahwa bagaimana sebanyak mungkin UMKM kita bisa terlibat di LKPP ini. Nah mungkin penganggaran ini tujuannya salah satunya ke situ Pak, agar kolaborasi ini benar-benar terkolaborasi sehingga seluruh stakeholder terkait dengan pengadaan yang kita miliki di Republik ini bisa aktif, bisa ikut terlibat, sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh pilar-pilar ekonomi kita yang penting, termasuk di dalamnya UMKM. Jadi saya prinsipnya kalau ini tujuannya ke situ Pak, terkait pemberdayaan UMKM, saya dukung penuh, terkait dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder, utamanya saya garis bawahi UMKM kita. Itu Pak Hendi ini tentang LKPP. Kemudian tentang BPKP, Pak Ateh ini saya lihat nggak tua-tua Pak. 15 tahun lalu saya lihat begini aja gitu kan. Karena mungkin anggarannya nggak ditambah-tambah. Beliau mau pensiun kalau anggarannya sudah ditambah. Pak ini saya nggak tahu mungkin cara penyajian ya. Saya lihat Dukman Bapak ini kan Dukman Bapak ini 80% lebih. Kemudian program pengawas pembangunannya 20%. Mungkin ini hanya persoalan penyajian, tetapi saya pikir ke depannya mungkin bisa kita buat penyajian yang lebih komunikatif dengan masyarakat. Begitu orang membaca dukmannya BPKP 80%, orang berpikir ini di BPKP kerjanya ngapain kira-kira begitu ya. Walaupun nanti Bapak bisa jelaskan Pak. Nah jadi reposting ini kalau dimungkinkan secara aturan tidak melanggar, saya pikir perlu Bapak pikirkan. Paling nggak kan politik ini persepsi Pak. Kalau persepsinya DPR ini kerja terus, orang akan pikir kita kerja terus. Tapi kalau persepsinya DPR ini jalan-jalan terus, persepsinya jalan terus. Jadi Bapak harus membangun persepsi BPKP ini. Kalau persepsi Bapak bagus, saya yakin Ketua nggak berat Pak ngasih tambahan ini. Oke, pertanyaan saya adalah dengan segala keterbatasan yang Bapak miliki dari keinginan ditambah 1 triliun lebih, hanya ditambah 300 miliar, 30%. Ini kan program Bapak banyak sekali nih.
Ya, saya ambil contoh misalnya terkait current issue. Kebutuhan 77 hanya 31. Kemudian akuntabilitas keuangan, kebutuhan 78 hanya 23, ya. Pembangunan SDM 83 hanya 21. Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi 81 hanya 17. Ketahanan pangan 67 hanya 22. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik 65-25. Pak, kalau misalnya nanti tidak terjadi penambahan, mana yang mau kita delete ini? Atau mau kita buat seperti apa? Ya, karena kan kita bicara dua case. Walaupun saya terus terang mendukung, Pak. Mungkin penambahannya tidak langsung sebesar yang Bapak harapkan, tapi saya pikir kalau memang ada allowance-nya BPKP ini perlu kita lebih berdayakan. Kira-kira yang akan jadi prioritas Bapak dengan hanya terpenuhi 30% dari yang Bapak harapkan itu seperti apa? Bapak akan meredesain terkait fokus pengawasan BPKP tahun 2026. Begitu saya Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.